Di kitab Ibrani ada banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Tapi mesbah mereka itu tidak sama. Ada pahlawan-pahlawan iman yang juga mengalami yang namanya falling short. Tiba-tiba sesuatu dalam hidupnya itu sifatnya pendek aja. Tapi gak bisa dipungkiri namanya ada di Ibrani 11 sebagai pahlawan iman. Saya ini mungkin agak norak ya, tapi saya baru download aplikasi TikTok. Saya gak tahu apakah itu berapa tahun yang lalu sudah nongol ya. Cuman saya baru tahu kalau TikTok itu aplikasi. Jadi kalau orang bilang TikTok itu saya nggak tahu karena namanya kan TikTok ya. Jadi apalah entah gitu. Ternyata itu sebuah aplikasi. Kenapa saya download itu 2-3 hari ini? Karena gini, salah satu anak pemuritan saya di Sulut sama anak pemuritan saya yang lain, mereka ngobrol. Dan waktu dia bilang gini, kamu coba deh kesaksianmu kamu taruh di TikTok. Dan waktu dia taruh di TikTok, hanya dalam beberapa jam viewersnya itu 1,3 juta. Nah dia cerita, dia kasih judul PSK bertobat. Nah waktu lihat viewersnya segitu banyak dan dalam beberapa hari followernya udah hampir 100 ribu. Nah saya jadi penasaran TikTok itu apa sih gitu loh. Kenapa? Karena buat saya hina sekali ya. Lihat YouTube, Instagram yang menurut saya no value gitu. Udah gak ada value-nya, bercandaan-bercandaan yang murahan dan konyol gitu ya. Kadang-kadang baking soda dikasih Coca-Cola dan itu yang buat mungkin ribuan orang dengan Coca-Cola dikasih Mentos ya. Apapun lah, TikTok ini adalah sebuah platform untuk anak muda untuk mereka eksis. Saudara tahu gak abis saya download, saya itu scroll sambil hina-hina. Saya habiskan waktu 3 jam loh. Dan saya gak tahu tiba-tiba dari jam 5 saya lihat astaga jam 8. Ada kadang-kadang yang lucu yang buat saya nyengir-nyengir gitu. Dan yang lebih parah setelah saya bilang ini memang merusak anak muda, generasi muda. Dan yang lucu besoknya saya lihat lagi gitu. Dan 2 jam. Serius sampai kemarin hari Minggu kan hari yang cukup panjang ya. Berkali-kali saya bilang amit. Tapi toh saya lihat terus menerus. Ternyata sesuatu yang ringan, sesuatu yang iseng, sesuatu yang temporary, sesuatu yang fana. Entah bagaimana ya, itu bisa mencengkeram musim tahun-tahun ini. Atau lebih tepatnya generasi di zaman ini. Saudara bisa kebayang gak? Saya yang menyintai kekekalan, saya yang menyintai kedalaman. Saya ini gak pernah duduk sama orang hanya untuk hang out, ngobrol for nothing. Saya ini milih temen. Percayalah bahkan tidak semua pemimpin saya mau duduk dan ngobrol. Kalau saya gak rasa saya bisa dapat value-value kekekalan. Buat saya lebih baik saya spend quality time di kamar saya. Nyebelin, ya itu saya ya. Tapi toh TikTok bisa mengambil dan mencuri waktu saya loh berjam-jam. Dan saya bisa lihat orang naruh permen ke Mentos itu mungkin 30 dengan orang yang berbeda. Dan dunia menyukainya, ini viral banget. Sehingga saya mengambil kesimpulan. Pengejaran orang hari-hari ini adalah the crowd approval.
persetujuan banyak orang pada hal tertentu itu akan dianggap kebenaran. Itu akan menjadi sesuatu yang dicari oleh manusia. Sampai satu titik saya belajar tentang Yefta. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yefta adalah salah satu pahlawan iman. Namanya tertulis dengan jelas di Ibrani. Tapi ada orang yang bernama Abraham. Dia juga pahlawan iman dan namanya tertulis di Ibrani. Tetapi perbedaan Abraham dengan Yefta luar biasa jauh. Wahyu 16 ayat 7 berkata, aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ada suara yang keluar dari mezbah. Dan suara yang keluar dari mezbah ini lewat orang-orang tertentu yang membuat perjanjian dengan Tuhan. Berdampak pada ribuan tahun. Tetapi ada orang-orang yang punya perjanjian sama Tuhan. Dan itu umurnya sangat pendek, hanya 6 tahun. Dan harus kita pahami, ketika kita ada di ruangan ini, ada orang-orang tertentu seperti Abraham. Mereka punya mezbah yang perjanjiannya kekal dan berlaku sampai turun-temurun. Contohnya aja Ricky ya. Mungkin Ricky secara sekolah, secara kehidupan bukan pribadi yang terlalu bisa dibanggakan mungkin oleh Ci Iren. Maaf ya Ci. Tapi saudara tahukah kalau dia meninggal sebagai martir? Ini perjanjian. Kalaupun anak ini dianggap tidak berguna, kekekalan mencatat dia sebagai seorang martir. Ini kuatnya sebuah perjanjian. Makanya cara Tuhan mendisplay cintanya, seringkali perjanjian dia selalu perjanjian untukmu dan keturunanmu. Buah kandungan adalah bentuk cinta Tuhan kepada seseorang. Contohnya aja Miel ya. Kemarin waktu acara perjamuan kawin anak domba, saya menyintai anak ini, menyukai anak ini, bukan karena Ibu Iin, bukan karena Joshua. Saudara tahu nggak? 3 kali di perjamuan kawin anak domba, ketika lagunya lagu kabot, dan waktu saya tersungkur, saya pasang badan dia tersungkur, dia tidak seperti bayi lain. Waktu dia lihat tengkurapnya seperti ini, dia ngintip dan dia lakukan. Dan dia lakukan tidak sekedar beberapa saat hanya untuk ikut-ikutan. Tapi saya tahu hatinya mengerti, rohnya mengerti, hormat dengan hadirat Tuhan. Dan bagaimana anak kecil 1,5 tahun bisa paham arti hormat. Itu membuat saya mencermati dia dan mempelajari dia. Dan kemudian ada lagu kabot berikutnya, dia lakukan lagi yang sama. Sampai 3 kali sekitar 15 menit, 20 menit. Dan waktu Joy jaga Miel di rumahnya, Joy tanya sama Miel. Miel, kamu katanya waktu perjamuan kawin anak domba kamu tersungkur ya? Kayak apa sih tersungkur? Langsung dia peragain. Berarti dia paham sekali loh artinya. Dia baru 1,5 tahun. Saya melihat bagaimana sampai kami para pemimpin berbisik dan berkata gini, apa kita ini berlebihan ya? Karena dia anak ibu terus kita caper sayang-sayang dia gitu. Enggak, pinter banget.
Bener-bener pinter banget. Dari umur 6 bulan dia makan itu sudah gak sabar. Jadi dia kalau kita telat dia bisa memberikan instruksi. Ya bayangin ya 6 bulan dia sudah bisa memberikan instruksi kepada kita yang udah hidup sekian puluh tahun. Untuk memberi dia makan lebih cepat karena dia lapar. Ya. Apa yang saya lihat? Saya lihat adalah gini, bahwa pada waktu Tuhan mengucapkan perjanjian, perjanjian itu berlaku sampai ke keturunan. Dan pada waktu kita memilih, dia memberkati kita dengan buah kandungan, Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bentuk kasih setianya, sehingga keturunan kita benar-benar dalam segala kejelekan apapun, dia akan mendisplay kasih karunia-Nya dan dia akan memperlihatkan yang namanya kasih setianya. Mezbah punya suara. Kejadian 9 ayat 9, ini perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Nuh dan berdampak kita nikmati sampai hari ini, ya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi perjanjian yang Tuhan buat dengan kita dan keturunanmu penting sekali. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dengan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan ke atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dengan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kita ini kena dampak dari perjanjian Nuh. Banjir, mau kita lihat kehidupan Thailand seperti apa? India penyembahan berhalanya menyakitkan seperti apa? Tuhan sudah pernah berjanji sama Nuh. Sehingga air bah itu tidak melanda sebuah negara, tidak melanda sebuah bangsa seperti zaman Nuh. Jadi pada waktu banjir besar itu datang, air tidak akan berkumpul dan memusnahkan umat manusia dalam jumlah yang sangat mengerikan. Itu karena perjanjian Nuh. Kemudian perjanjian Tuhan dengan Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ngeri banget. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jalurnya apa? Untuk kita menerima perjanjian Abraham. Satu kata password, percaya. Begitu kita percaya, kita masuk dalam jalur penundukan diri, kita terhisap dalam perjanjian ini. Oleh karena keturunan Abraham, yaitu saudara dengan saya, bangsa ini, bumi ini akan menerima berkat. Apa itu berkat? Berkat artinya adalah happy, prosperity, favor by God. Jadi akan ada banyak orang-orang di sekeliling kita dilimpahi kemurahan Tuhan karena perjanjian ini.
Jadi kita harus ngerti ya bahwa kadang-kadang ada perjanjian-perjanjian yang seperti dimiliki oleh Abraham itu berdampak dalam hidup kita. Bagian kita itu apa? Bagian kita itu cukup tahu diri. Yefta disebut dengan pahlawan iman. Satu hari gimana pun juga masa lalunya kelam. Dia anak seorang perempuan sundal dan tiba-tiba satu hari ini masanya dia. Tiba-tiba dia dipanggil untuk jadi hero. Dan saudara tahu hakim-hakim mencatat waktu dia dipanggil untuk jadi pemimpin, memimpin orang-orang Israel menang dari peperangan. Apa yang dibuat oleh Yefta? Ketika roh Tuhan hinggap kepada Yefta, tidak beberapa lama kemudian Yefta bernasar. Dan pada waktu Yefta bernasar, dia bilang, Tuhan kalau ada, buat aku menang, buat aku menang. Kalau aku menang, apapun yang keluar dari rumahku pertama kali itu akan kuberikan kepadamu. Kan gak mungkin yang keluar dari rumah pertama kali menyambut Yefta meja, ya kan gak mungkin. Bener gak? Gak mungkin yang lari menyambut Yefta lemari bajunya, kan gak mungkin. Kalau gak istrinya pasti anaknya. Dan gara-gara Nasar ini, nama dia ada di dalam pahlawan iman di Ibrani 11, mungkin nama kita juga. Tapi dia tidak punya keturunan untuk Tuhan mendisplay kasih setianya lebih lanjut. Selesai sudah. Hero tentang Yefta pernah menolong bangsa Israel. Dan masa pemerintahannya hanya 6 tahun, selesai sudah. Namanya pernah tercatat di Ibrani. Tapi tidak ada keturunan yang bisa membuat Tuhan melanjutkan cerita kasih setia. Simson menyelesaikan destininya dengan sangat kuat. Namanya tercatat di Ibrani 11 juga. Tetapi dia meninggal tanpa keturunan. Dan tidak ada cerita lebih lanjut tentang Simson dan keturunannya. Selesai di situ. And falling short. Tuhan tolong, betul. Tuhan rekayasa, betul. Tapi hari-hari ini waspadai kecintaan kita akan kefanaan. Kecintaan kita pada sesuatu yang temporary. Saudara tahu waktu saya pulang dari Sulut itu buat saya sangat diberkati. Kenapa tiba-tiba pasukan membludak sangat banyak. Dan saya bisa pulang membawa laporan yang wow, tenanglah saya. Dan waktu saya hari terakhir saya berlutut di apartemen mewah yang setiap kali saya ke sana akan disediakan menghadap laut. Saudara tahu waktu saya bilang Tuhan terima kasih. Apapun yang ku kerjakan engkaulah yang melakukan buatku. Saya benar-benar bersyukur dan saya belajar tahu diri. Karena saya datang bawa nama Mahanaim. Saya datang sebagai salah satu pemimpin, asisten Bu Iin, gimana pun juga itu membuat saya menerima favor sedemikian rupa. Tahu diri. Saudara mau tahu Tuhan ngomong apa? Tuhan di tengah saya berlutut, saya merasa Tuhan angkat wajah saya dan Tuhan bilang gini, kamu belum tahu apa-apa soal pelayanan. Saya khotbah orang diberkati, saya nabur orang diberkati, dan pergi ke tempat kumuh memberi mereka makan saya lakukan. Dan Tuhan bilang apa? Kamu belum tahu apa-apa soal pelayanan. Tiba-tiba Tuhan buat saya buka Yesaya 53. Tuhan bilang,
inilah pelayanan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dan kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita di tengah pelayanan kita yang sangat spektakuler. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan pelayanan yang spektakuler yang kita terima hari-hari ini ditimpakannya kepada pemimpin kita tanpa kita pernah mengerti isi hatinya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan kita bersaksi di mana-mana seberapa ajaibnya Tuhan kita. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan orang-orang tertentu dengan kesakitan. Dan apabila orang-orang ini bersedia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, di mana Tuhan sudah memberi contoh, maka ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Setelah melewati kesusahan jiwa. Yesus memberikan arti contoh pelayanan yang sesungguhnya. Dia tidak hanya mati sebagai dia merendahkan diri lahir dari Tuhan, lahir menjadi manusia. Tidak cukup merendahkan diri hanya jadi manusia, dia merendahkan diri menjadi hamba. Kemudian merendah lagi, mati di kayu salib. Terhitung sebagai pemberontak. Itu pelayanan, Ruth. Jauh Tuhan, aku jauh mengerti dari arti kata pelayanan. Mendengar derita yang segitu dalam dan hebat. Lebih baik aku mengambil ayat yang berkata, mari kita nikmati kuasa kebangkitan. Pada waktu perjamuan kawin anak domba, Tuhan bilang gini, siapa yang menurutmu lebih tinggi, orang yang melayani memberi makan atau orang yang duduk dilayani? Orang yang duduk dilayani itu orang yang posisinya lebih tinggi. Tapi kalau engkau mau cari aku ada di antara pelayan. Itu misteri dari pelayanan. Pelayanan kehambaan bukan berarti kita punya kehambaan. Kita bisa cuci baju orang, kita bisa lakukan ngepel, tapi belum tentu kehambaan itu bisa terukir di dalam hati kita, di jiwa kita. Belum tentu bisa menyatu. Itu bukan proses yang mudah. Makanya kitab Filipi mencatat, Yesus mengalami incredible, humbling process. Itulah pelayanan. Di balik segala kemegahan pelayanan dan kabut yang tinggal kita nikmati di ruangan ini, ada orang-orang yang membayar dengan air mata, dengan kesakitan, dan bahkan tidak terlihat. Mezbah yang dibangun oleh Abraham, kesakitan yang dia terima pertama kali bukan pada waktu Ishak harus dibawa ke Gunung Moria.
Saudara tahu kalau orang nunggu sekian lama dan ada pertanyaan, apakah Abraham mandul? Apakah dia bisa ereksi? Dia sudah tua. Dan waktu itu terdisplay oleh Ismail segitu lama kerinduannya. Saudara tahu seberapa ini anak dia loh, walaupun bukan anak Sarah, tapi ini anak dia, benih dia. Pasti dia punya connection dengan Ismail. Walaupun Sarah gak punya connection dengan Ismail, tapi dia punya. Dan yang punya perjanjian dia. Waktu dia harus lihat Ismail diusir. Dan ceritanya selalu tentang Ishak. Gak ada yang tahu duka di hatinya. Dan itu hanya tersimpan antara dia dengan Tuhan. Perjalanan Abraham membuahkan seorang anak yang bernama Ishak. Ishak membuahkan seorang anak yang bernama, dua orang anak. Dan yang terambil dalam perjanjian seorang yang bernama Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. Di mana perjanjian itu bergema lewat keturunan mereka. Dan itu kita nikmati hari ini hanya dengan percaya. Waktu Tuhan bilang tentang kamu belum mengerti arti pelayanan yang sesungguhnya. Itu membuat saya merenung lebih dalam lagi tentang arti pelayanan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakannya kepada dia. Arti mesbah adalah to slaughter. Artinya sebuah pembantaian harus dilakukan jika mesbah ini harus berasap. Salah satu pembantaian yang sedikit kita bisa alami adalah pada waktu ego kita dibantai di depan umum. Pride kita dibantai di depan umum. Itu dikit, paling satu tetes. Tapi sanggupkah saudara menghadapi hal itu? Tuhan lakukan dengan tersembunyi. Ruth, kamu belum tahu arti pelayanan. Coba kalau saya habis kesaksian dan ada ibu atau Ciiren atau siapapun nabi berteriak, kamu belum tahu arti pelayanan. Dan saat itu terjadi yang namanya slaughter ego, slaughter pride. Dan waktu saya mengucap syukur, baru saat itulah keluar yang namanya asap dari mesbah. Tapi seringkali hal itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena waktu ego di slaughter, bukan di kill. Slaughter itu dibantai. Makanya Yesus gak bisa disalib dengan tembak mati. Harus mengalami yang namanya pembantaian. Dimusnahkan dengan cara yang tidak proper. Gak proper lah saya ditegur di depan umum. Iya, untuk kamu punya mesbah. Kalau kamu mau yang proper itu namanya sistem, bukan mesbah. Seberapa hari-hari ini pemimpin harus menjaga ego kita, pride kita. Supaya jiwa kita tidak crash. Karena kita lahir di momen-momen di mana teknologi sangat memanjakan kita. Sehingga kita menjadi generasi yang murahan seperti TikTok. Bahkan orang seperti saya pun yang berkata saya menyintai kekekalan, menyintai kedalaman. Toh saya juga spend berjam-jam untuk sesuatu yang nothing. Makanya hanya Yesus yang bisa berkata, mercy triumph over judgment. Hanya Yesus yang bisa berkata, belas kasihan menang atas
penghakiman. Kenapa? Karena dia lakukan arti pelayanan yang sesungguhnya. Waktu Pak Fendi membagikan tentang 2 mezbah, itu membuat saya melek. Saya berpikir saya orang yang paham arti ruang Maha Kudus beserta MOG. Tapi tahukah saudara, waktu Pak Fendi dengan murni khotbah tentang 2 mezbah. Mezbah yang pertama adalah mezbah tempat di mana di depan, di pelataran ada yang namanya slaughter. Pembantaian itu baru di depan. Baru di depan. Jadi ruang Maha Kudus yang selama ini kita pahami, bukan kita yang mendekat ruang Maha Kudus itu. Tetapi waktu Yesus mengalami pembantaian, kekudusan yang ada di dalam ruang Maha Kudus bersautan dengan belas kasihan, tahu bahwa begitu banyak orang-orang murahan yang tidak ketolong. Karena itu belas kasihan berlari dari ruang Maha Kudus menjemput kita di tong sampah. Dan Tuhan membiarkan kita cukup lama berkata, MOG kita orang yang paham ruang Maha Kudus. Ada mezbah kedua yang terbuat dari emas di tengah keheningan. Sebuah mezbah yang belum mampu saya ceritakan. Karena saya bahkan belum mengenali mezbah kedua yang tepat berhadapan dengan tabut perjanjian ini. Saya tidak bisa bicara dengan lantang seakan-akan saya memahaminya. Karena pada waktu Pak Fendi bagikan, saya paham ruang Maha Kudus yang saya nikmati adalah ruang Maha Kudus yang berlari dan menjemput saya di tempat sampah. Yang mengundang saya untuk mendekat dan mendekat. Dan hanya Yesus yang bisa berkata, mercy triumph over judgment. Belas kasihan menang atas penghakiman. Saya berharap kita akan memasuki hari-hari sabatikal. Bahwa perenungan-perenungan yang lebih dalam. Sehingga kita tidak hanya dihisapkan pada perjanjian kekal yang dimiliki oleh Abraham, Ishak, Yakub, Pak Yusak, Pak Petrus Agung, Bu Iin. Tapi biar kita tidak seperti Yeftah. Pernah terlihat sesaat, viral sesaat, kekinian sesaat. Tetapi bahkan dia tidak punya keturunan untuk meneruskan cerita tentang kasih setia Tuhan. Saya tiba-tiba hari ini sangat mengerti hari di mana saya menolak suami saya. Dan saya rasanya nggak bisa punya anak. Dengan emosi saya takut bayi kecil itu remuk di tangan saya. Tetapi di toilet saya ingat sekali suara bergema hampir audible. Tuhan bilang saya mau kamu punya anak. Dan saya bahkan tidak mengalami menstruasi 1 hari pun setelah Ferry salah panggil nama. Saya sangat tidak ingin membangun keluarga. Tetapi hasrat cinta Tuhan mengejar begitu rupa. Dan Tuhan bilang beranikan punya anak, engkau akan melihat cerita kasih setiaku berlanjut tidak hanya untuk hidupmu. Tetapi sampai pada keturunan-keturunanmu. Ketika Tuhan bicara soal buah kandungan, dia ingin mendisplay kasih setia. Dan dia juga ingin kita punya perjanjian personal pada waktu kita sabatikal. Salah satu perjanjian personal saya adalah God set everything right dan perjanjian Rut. Bagian saya cuma ikut perintah Naomi dan ada di kaki Boas. Dan tiba-tiba saya akan menikmati ladang tuayan. Miliki perjanjian di sabatikal ini, tarik itu personal supaya hidupmu tidak hanya bahagia sesaat, tenar sesaat, dan tidak ada cerita kelanjutan tentang kasih setia Tuhan lewat hidup kita. Saudara tahu ada plang-plang yang tulis perkataan Pak Yusak?
apa namanya? Iya baliho tulisannya apa? Ngeri-ngeri sedap sama gelinding wae ya. Masih banyak lagi ora opo-opo ya. Ada roh ora opo-oponya Pak Yusak itu sakti loh. Saya itu sekarang kalau nangani anak muda mereka kan punya jawaban-jawaban yang kadang cemerlang dan kadang membungkam kita karena mereka terlalu pinter. Tiba-tiba muncul lagi pewayuan. Kata Pak Yusak gini, keminter. Dan hari ini kata keminter setelah Pak Yusak gak ada itu baru rema dalam hidup saya. Jadi ada orang-orang yang punya fondasi perjalanan dengan Tuhan begitu dalam dan menopang sampai hari ini. Bahkan ketika Pak Yusak sudah tidak ada, suaranya tetap echoing in eternity. Saya harap firman hari ini membuat kita mengerti artinya tahu diri. Tundukkan kepala, mari kita berdoa.